Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Nur Oktaviana dari Prodi Manajemen B Ganjil. Di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan budaya organisasi, yaitu yang pertama adalah hakikat budaya organisasi. Budaya organisasi adalah cara orang melakukan sesuatu di dalam organisasi. Budaya organisasi merupakan satuan norma yang terdiri dari keyakinan, sikap, core values, dan pola perilaku yang dilakukan orang dalam organisasi. Keyakinan adalah semua asumsi dan persepsi tentang sesuatu, orang, dan organisasi secara keseluruhan dan diterima sebagai sesuatu yang benar dan sah. Core values adalah nilai-nilai dominan yang diterima di seluruh organisasi. Sedangkan pola perilaku adalah cara seseorang bertindak terhadap orang lainnya. Keberadaan budaya di dalam organisasi atau disebut dengan budaya organisasi yang tidak bisa dilihat oleh mata tetapi bisa dirasakan. Budaya organisasi itu bisa dirasakan keberadaannya melalui perilaku anggota karyawan di dalam organisasi itu sendiri. Kebudayaan tersebut memberikan pola, cara-cara berpikir, merasa menanggapi, dan menuntun para anggota dalam organisasi. Oleh karena itu, budaya organisasi akan berpengaruh juga terhadap efektif dan tidaknya suatu organisasi. Budaya organisasi membantu mengarahkan sumber daya manusia pada pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Di samping itu, budaya organisasi akan meningkatkan kekompakan tim antar berbagai departemen, divisi, atau unit dalam organisasi sehingga mampu menjadi perekat yang mengikat orang dalam organisasi bersama-sama. Budaya organisasi membantu perilaku staf dengan mendorong percampuran core values dengan perilaku yang diinginkan sehingga memungkinkan organisasi bekerja dengan lebih efisien dan efektif, meningkatkan konsisten, menyelesaikan konflik, dan memfasilitasi koordinasi dan kontrol. Yang kedua adalah perubahan budaya organisasi. Budaya suatu organisasi sudah saatnya dilakukan perubahan apabila terhadap dua organisasi atau lebih yang mempunyai latar belakang berbeda, bergabung, dan timbul konflik berkepanjangan di antara kelompok berbeda mulai merusak kinerja. Atau organisasi dalam cara kerjanya telah menghalangi kesempatan untuk berubah dan melakukan persaingan. Perubahan budaya organisasi juga diperlukan dalam hal perusahaan bergerak ke dalam industri yang berbeda secara total dan cara dalam menjalankan sesuatu menghambat ketahanan organisasi. Demikian pula jika terjadi keadaan di mana karyawan yang telah terbiasa dengan kenyamanannya peningkatan ekonomi tidak dapat menerima tantangan yang datang dari penurunan ekonomi. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah berikut untuk menuju perubahan organisasi. Yang pertama yaitu visi yang jelas dan arah yang strategis, yaitu peran pertama pemimpin dalam organisasi adalah menetapkan visi yang jelas dan arah strategis bagi organisasi. Yang kedua adalah pengukuran kinerja yang jelas, yaitu mempunyai visi yang jelas dan arah yang strategis
pasti sangat penting, namun belum cukup. Kebanyakan perusahaan berhenti untuk menerjemahkan visi dan rencana strategis ke dalam hasil yang terukur dari berbagai divisi, departemen, atau unit bisnis strategis. Yang ketiga adalah tindak lanjut pencapaian tujuan, yaitu kecenderungan manusia adalah merasa puas dengan dirinya sendiri. Dari perspektif psikologis, orang termotivasi oleh kesenangan atau menghindari kepusingan. Yang keempat adalah menghargai kinerja secara adil, yaitu cara yang paling pasti untuk mematikan dorongan terhadap prestasi kerja adalah dengan memberikan reward kepada orang secara tidak adil. Yang kelima adalah lingkungan kerja terbuka dan transparan, yaitu lingkungan kerja yang bersifat terbuka di mana pekerja dapat membagi informasi dan pengetahuan dengan bebas akan memfasilitasi pencapaian tujuan organisasi. 80% masalah dalam organisasi berhubungan dengan komunikasi atau kurangnya komunikasi. Yang keenam adalah menghapus politik tidak sehat. Politik perusahaan menghalangi pengembangan hubungan saling mempercayai di antara manusia. Praktis tidak sehat dalam bentuk favoritisme, kronisme, desas-desus, dan kelicikan berlanjut sampai manajer atau leader mengembangkan profesionalisme dalam mengelola sumber daya manusia. Yang ketujuh adalah team spirit yang kuat, yaitu dalam mengembangkan budaya kerja produktif. Tidak ada pengganti yang lebih baik daripada menanamkan team spirit yang kuat pada manusia. Dan yang ketiga, menguasai perubahan budaya organisasi. Banyak organisasi yang melewati jalan yang salah dalam mencari perubahan budaya organisasi. Hal itu dapat menyebabkan inisiatif untuk melakukan perubahan budaya organisasi gagal atau tidak dapat dilanjutkan. Tidak mengherankan apabila banyak pemimpin terhadap kemungkinan melakukan perubahan organisasi. Budaya organisasi dapat dibuat dan diubah. Banyak aspek dan pelajaran dapat diperoleh dari usaha perubahan budaya organisasi. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahan budaya organisasi yang efektif harus dimulai dengan perubahan pola pikir. Yang kedua yaitu organisasi yang sukses mempunyai budaya organisasi yang sejalan dengan visi, misi, strategi, tujuan, dan lingkungan. Yang ketiga adalah untuk mencapai kredibilitas dan memperoleh komitmen orang, kebijakan, prosedur, dan praktis harus konsisten dan budaya baru. Yang keempat adalah untuk mendapatkan kembali budaya organisasi yang baik diperlukan rasionalis yang kuat. Yang kelima adalah untuk memastikan terjadinya asimilasi budaya di seluruh organisasi. Program perubahan budaya harus memanfaatkan berbagai mekanisme transmisi budaya. Yang keenam, untuk mencapai perubahan budaya yang mendalam dan berkelanjutan diperlukan pendekatan partisipatif. Yang ketujuh yaitu komitmen dari
pimpinan puncak adalah sangat penting untuk keberhasilan perubahan budaya. Yang kedelapan adalah untuk mempercepat perubahan budaya perlu melibatkan opinion leader. Yang kesembilan, perlu diciptakan mimpi yang kuat dari budaya baru. Yang kesepuluh, kenali dan perkuat keberhasilan perubahan lebih dini dan sering. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.